warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Dianawati, agama Islam, tempat tanggal lahir Brebes 21 September 1980, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Peserta PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2021 Perguruan Tinggi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Hari kita belajar ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Lila. Siapkan. Berdoa mulai. Hari ini kita belajar yang belum berangkat siapa tadi? Bayu. Kalian tahu kenapa Bayu tidak berangkat? Sudah tahu? Tidak. Kalau ini suratnya ya. Ini sebelum ke pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia. Silakan berdiri terlebih dahulu. Yang ketiga dimulainya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah karyanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan berdiri. Terima kasih. Hari ini kita mulai belajar apa ya? Sekarang itu situasinya semakin tidak menentu, kehidupan di bumi semakin terpuruk ya, banyak sekali musibah di mana-mana, terutama sekarang sedang masa pandemi ya. Nah, makanya kalian harus hati-hati, jaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Apalagi hindari kerumunan ya. Kalau ada kumpul kalian
tidak usah ikut ya, tetap di rumah ya. Sekarang saya takut lah ya, kalian takut tidak sih? Takut apa tidak? Nah, bahwa virus itu ada apa tidak? Kalian yakin? Nah, kayak apa ya, jaga protokol kesehatan, tetap di rumah, tidak usah kemana-mana, tidak usah kayak keluar rumah ya. Hari ini pembelajarannya tentang makanan sehat ya, makanan sehat, tema 3 kelas 5, tema 3 tentang makanan sehat, tema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran hari ini nanti disajikan teks, ada teks, kalian bisa mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Kemudian dengan berdiskusi bersama kelompok, kalian nanti bisa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya dengan bacaan teks, nanti kalian bisa mencari informasi tentang properti tari ya, tentang properti tari. Kemudian ini dilihat teksnya, kalian baca terlebih dahulu teks berikut ini. Selesai? Ya. Nih, nanti kita bermain ya, percakapan antara Udin, Siti, dan Lani. Nanti yang jadi Lani siapa, yang jadi Udin siapa, yang jadi Siti siapa ya. Yang jadi Lani siapa? Yang mau jadi Lani? Jom. Ya tidak. Yang jadi Udin? Kamu. Yang jadi Siti? Ya. Yang mulai Laninya. Wah, aku sangat lelah, udara juga sangat panas. Aku mau sekali. Ya, Udinnya? Benar sekali. Lani, bagaimana jika kita beli minum minimun dingin yang dijual di depan sekolah? Jika aku baru lihat kakak-kakak yang menjual limun tadi. Adik-adik, jangan jajan sembarangan. Jangan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini. Makanan yang basah oleh tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diarea di daerah berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia makan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Iya. Nah nih, Lani ya. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini cukup sangat panas. Aku haus sekali. Dan Udinnya berbicara. Benar sekali Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Benar Siti. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, akan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Kemudian Udinnya, benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Nah kemudian lainnya, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Ya, Lani itu punya pertanyaan, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kita nanti bantu Lani menjawab pertanyaannya. Ya, kenapa diare itu bisa terjadi? Ya. Kemudian
diskusi dulu dengan teman sebangku, ya. Berarti apa ya? Ya, adabnya ke belakang saja. Untuk jaga jarak. Bila ke belakang, juga ke belakang, ya. Kita berdiskusi. Yang kalian tahu dulu, kamu tidak usah ke belakang, adabnya ke sini, ya. Kamu begini, ya. Kalian tulis hasil diskusi kalian di buku kecil. Silakan diskusi dengan teman sebangku. Kita bantu Lani mencari jawaban kenapa diare itu bisa terjadi. Silakan diskusi tetap dengan pernah mengalami tidak? Walaupun tidak pernah mengalami, bisa ada saudara, ada orang tua, kakak, pernah mengalaminya. Nah, yang kalian tahu tentang diare itu apa? Diskusikan dulu, ya. Sudah selesai? Ya. Apa diskusi nanti bisa dikasihkan di depan. Ini berarti satu pangku maju. Hasil diskusinya apa saja? Silakan. Yuk, Mas. Berarti penyebab diare di antaranya apa? Makan makanan pedas. Terus? Jangan makan makanan yang sudah basi. Boleh. Ada lagi? Jangan makan sembarangan. Boleh. Tiga? Ya, silakan duduk. Terus, kelompoknya kerja. Itu jarak ya. Mbak. Karena makanan tidak tertutup. Berarti sama dengan makan makanan sembarangan. Terus? Kalau makanan tidak tertutup sehingga Ya. Terus? Makanan pedas. Itu lagi ada? Ya. Yuk, Mbak. Pak, ada diskusinya. Penyebab diare. Satu. Apa, Mbak? Makanan di pinggir jalan. Sembarangan. Terus? Makanan pedas. Terus? Itu lagi? Ya. Tidak sehat. Ya. Yuk, kelompoknya selanjutnya. Diskusinya apa saja penyebab diare? Makanan terpapar bakteri. Ya. Sedap, sama. Terus? Apa ya? Yuk, Mbak. Ada barangan apa lagi? Ya, boleh. Ini sudah basi. Ini sama, ya. Nah, dari hasil diskusi ini, ya, dari kelompok 1 sampai dengan 4, 5, sampai 5,
Ini ada yang sama, perlu tidak ditulis kembali. Jadi makanan-makanan yang pedas menyebabkan diare, kemudian makan makanan yang sudah basi, makan makanan sembarangan. Nah di sini sembarangan berarti ada yang makannya di pinggir jalan, di tempat foto, ya. Kemudian makan makanan yang tidak sehat. Yang tidak sehat ini berarti bagaimana? Sudah tidak layak untuk dimakan. Kemudian makan makanan yang terpapar bakteri. Ini sudah ada bakteri di kotorannya, ya. Nah sekarang perhatikan bacaan itu. Silakan dibaca, cermati baik-baik. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering. Frekuensi lebih sering berarti bolak-balik, ya, sering ke belakang kamar balik, ya, dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Pada umumnya diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum, faktornya diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus, ya. Secara normal usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau air cair. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri yang tadi sudah ada, ya. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Dan dari hasil diskusi tadi pada bacaan sudah ada. Berarti ada makanan yang sudah sudah terpapar bakteri diantaranya. Ya, kalian berarti pernah mengalami, jadi lebih paham, ya. Dalam pelajarannya seperti ini. Lanjut. Ini ada secara umum penyebab diare. Ya, yang pertama itu infeksi virus. Jadi pada makanan itu tidak ada virusnya. Ya, rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Kemudian infeksi bakteri atau parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Minum susu, setelah minum susu malah perutnya perutnya bagaimana sih, ya? Gejala diare secara lebih lengkap, tanda-tandanya adalah buang air besar, encer, dan sering. Pernah mengalami seperti itu? Ya? Belum bolak-balik ke kamar mandi. Baru dari kamar mandi, baru duduk saja sudah ya, bolos, lari lagi bolak-balik, ya, kering. Kemudian encer, ya, seperti itu, ya, yang kalian alami sama. Kemudian kram perutnya kaku, pernah? Kayak ditahan gitu, pernah mengalaminya? Nah, itu tanda apa? Gejala diare. Kemudian nyeri perut, nyeri, belakang, bersih, ya. Kemudian demam,
Demam berarti apa? Merasa dingin. Terus tangannya biasanya dingin ya? Iya. Artinya dingin. Rasanya seperti itu. Kemudian ada lagi darah dalam tinja. Ke belakang, BAB-nya ada darahnya, ya. Kemudian kembung, terus keluar angin, ada cairannya bisa terjadi. Itu gejala diare. Nih, sekarang saya bandingkan. Coba bandingkan. Simak percakapan dari Ulani dan Beni tentang gangguan pencernaan. Silakan dibaca dulu. Aktivitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Pernah melihat iklan? Pernah. Di mana? Televisi. Ada lagi selain televisi? Oh, HP. Ya, boleh. Sekarang ada contoh iklan. Perhatikan iklannya nih. Sungguhan penting untuk perkembangan anak. Tanpa disadari, bunga tersebar lewat tangan mereka sendiri. Setiap hari, anak memikul resiko lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit. Sabun batang yang digunakan bersama akan menumpuk kuman. Pakai sabun Dettol Hand Wash setiap tetesnya tidak tersentuh dan 10 kali lebih efektif membunuh kuman. Dettol, kulit bersih yang terlindung sepanjang hari. Sabun cair cuci tangan nomor 1, rekomendasi para dokter. Ingat kalimatnya yang diucapkan. Perhatikan itu, ya. Kalimat yang dapat mempengaruhi bagian kalimat yang mana. Berarti ceritanya iklan ini habis main bola, main kucing, terus menutup pintu, main lagi tangannya. Tapi anak tersebut langsung ya, itu boleh tidak? Tidak, kenapa tidak? Setelah main itu banyak kuman yang nempel di tangan. Baiknya apa? Nah, dalam iklan ini ya, dianjurkan orang yang mendengar, orang yang melihat supaya apa? Dari situ ada kalimat yang dapat mempengaruhi. Kalimatnya apa saja tadi contoh di iklan ini? Ya, kalian tulis, diskusi dengan temannya kalimat yang ada di iklan. Contoh iklannya sudah, kemudian teks bacaan juga tadi sudah. Itu ada contoh kalimatnya. Silakan diskusi, ya, kita diskusi, nanti ditulis di buku kecil. Kan? Ya, silakan diskusi. Nah, selesai? Tidak apa-apa. Yuk, Pak, silakan. Kalimat iklannya. Apa kalimatnya? Apa? Sabun cair Dettol
Satu teteknya tidak tersentuh satu cair detol bersatu. Nomor satu direkomendasikan oleh para dokter. Lagi sudah ya. Beratur semangat. Saya mau ditanyakan, silakan. Bagian yang belum jelas. Tidak ada? Paham ya? Paham? Nah, silakan baca teks berikut ini. Tarian daerah ya. Yang keras suaranya boleh. Indonesia memiliki. Yang keras suaranya. Dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimiliki. Dan di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Dari teks ini kalian cari macam-macam propertinya. Jadi tarinya ada berapa? Ada 2. Tariannya dari mana? Kalimantan. Nah, yang dicari nanti macam-macam properti dari tarian tersebut. Kemudian perannya, peran propertinya itu tujuannya apa? Untuk apa? Misalkan kan tadi ada apa? Propertinya contohnya apa? Mandau ya. Nah, itu properti. Mandau berarti apa, untuk apa? Ya. Kemudian mengapa properti tari dibutuhkan dalam tarian? Kenapa pertarian harus ada propertinya? Supaya apa? Ya, kalian kerjakan di buku tulis. Nanti koreksi. Berarti cuma ada 2. Yuk, silakan dipersiapkan bukunya. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, berarti jenis tari yang ada di Kalimantan yang dibahas di sini ada 2. Ya. Yang pertama tari gantar. Propertinya apa saja? Kemudian perangnya menunggu, menggambarkan benih padi dan wadah. Kemudian perangnya, tujuannya ya, nanti dikerjakan di lembar ini, diberi nama, jangan lupa. Waktunya cuma 5 menit. Selesai. Sudah selesai ya? Sudah. Ya. Kumpulkan dulu. Sudah diberi nama?
Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Ya. Berarti dari awal tentang apa? Membahas tentang diare. Ya. Bagaimana diare itu bisa terjadi? Berarti kan apa tadi yang sudah dibahas? Sering makan makanan pedas. Terus makanan yang sudah basi sudah terkontaminasi, berarti sudah ada bakterinya. Ya. Gejalanya perutnya kram, mules, melilit, terus nyeri, terus demam, ya gejalanya itu. Kemudian membahas tentang apa lagi? Ciri-ciri kalimat iklan lupa. Apa ya? Yang pertama bahasa yang digunakan dapat mempengaruhi. Yang kedua, bahasanya efektif, singkat, jelas, padat, menggunakan bahasa baku yang tidak bahasa daerah. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi? Kita membahas tentang properti. Tiap-tiap daerah tariannya berbeda-beda, propertinya juga berbeda-beda. Ya, banyak sekali apa kesenian yang ada di Indonesia. Ya, tiap daerah berbeda-beda. Misalkan satu daerah dari provinsi Jawa Tengah, seni tariannya juga bermacam-macam, banyak sekali. Proporsinya yang digunakan juga bermacam-macam. Maka kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan keberagaman, tetapi harus tetap bersatu dengan cara menghargai, menghormati, supaya negara kita itu bisa maju. Kemudian ini ada soal nanti dikerjakan. Jangan lupa diberi nomor. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Dapat dikumpulkan. Sudah diberi namanya? Sudah. Awal pembelajaran ini sampai akhir, bagian mana yang paling sulit? Bagian ciri kalimat iklan atau apa tentang dialek atau tentang properti? Mana yang paling sulit? Diare. Tentang diare. Apa ya? Apa sulit? Yang ditanyakan ciri-cirinya, bukan jenis iklannya. Yang apa ya? Jenis iklannya. Yang lain? Mudah semuanya? Apa sulit semuanya? Sulit semuanya. Maka dari itu nanti di rumah kalian belajar lagi ya.
hari ini yang sudah dipelajari nanti di rumah belajar lagi, kemudian belajar untuk hari besok ya, dipelajari lagi, jangan malas-malas untuk belajar, tetap semangat ya. Hari ini cukup sampai di sini dulu pembelajarannya. Sebelum berdoa dulu, sebelum pulang silakan berdoa juga. Bukunya boleh dimasukkan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.